Shalom, puji Tuhan. Senang sekali pada saat pagi hari ini kita bersama-sama lagi dalam ibadah minggu pagi. Tema kita pada saat pagi hari ini, orang Kristen harus bijak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa hari belakangan ini kita sering mendengar istilah new normal. Apakah new normal itu? Menurut seorang pakar mengatakan, new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Jadi masyarakat harus terbiasa dengan perubahan tatanan kehidupan baru, yaitu menyesuaikan dengan pola hidup baru yang sedang berkembang saat ini. Jadi secara sosial kita tetap beraktivitas, tetapi tetap beradaptasi dengan pola hidup yang baru, seperti harus mengurangi kontak fisik dengan orang lain dan menghindari kerumunan, serta bekerja atau bersekolah bisa dilakukan di rumah. Nah, untuk menjalankan pola hidup baru atau new normal, yang dibutuhkan adalah kesadaran masyarakat dan hidup bijaksana. Hari ini, firman Tuhan mengajak kita kembali supaya kita menjadi hidup bijaksana di tengah-tengah pola hidup baru. Kalau kita bertanya, bagaimanakah sikap hidup yang bijaksana itu? Orang bijak selalu belajar introspeksi diri. Kalau kita membaca di dalam Efesus pasal 5 ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita menjadi orang arif bijaksana. Orang yang bijak itu adalah orang yang mau memperhatikan kehidupannya dengan seksama. Inilah yang disebut dengan belajar introspeksi diri. Introspeksi diri itu sama artinya mau bercermin, belajar memperhatikan kekurangan diri sendiri sebelum bertindak, sehingga akan melahirkan kebijakan-kebijakan dan keputusan yang tepat. Saudara perlu ketahui, orang bijak selalu introspeksi diri sebelum mengambil keputusan. Mengukur apakah tindakannya akan menguntungkan orang lain atau sebaliknya akan mencelakakan bagi banyak orang. Sedapat mungkin, orang-orang bijak pasti menghindari benturan-benturan dengan orang lain. Mereka berusaha menciptakan kebaikan bagi banyak orang dan akan selalu tunduk pada peraturan-peraturan yang ada demi terciptanya kehidupan yang damai. Sebaliknya, orang bebal mengerti kebenaran namun mengabaikannya, menerabas tatanan yang ada untuk memuaskan diri sendiri. Pasti golongan-golongan bebal ini adalah orang-orang yang egois, perasaannya tumpul, pikirannya jahat, mencari kepuasan diri sendiri dan tidak mempedulikan orang lain. Salomo pernah mengatakan, orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadilah orang yang bijak supaya hidupmu berguna bagi orang lain. Hari ini kita memasuki new normal, bukan berarti kemudian kita menjalankan hidup yang sembrono, melainkan mari belajarlah dengan kebiasaan baru, menjalankan aktivitas normal, tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan. Jangan bosan-bosan, ikuti anjuran kesehatan dari pemerintah dan tetap biasakan diri bergaya hidup sehat. Ketahuilah, Tuhan gak kepingin kita menjadi orang-orang bebal. Hidup semau gue, melawan aturan, membuat pelanggaran di sana-sini, menciptakan keresahan, akibatnya merugikan banyak orang. Ingatlah, orang bijak selalu introspeksi diri. Berikut ini ada sebuah tayangan video inspirasi tentang menuju kehidupan baru atau new normal. Semoga menambah wawasan kita dan selamat menyaksikan. Pandemi COVID-19 saat dipungkiri menimbulkan dampak bagi kehidupan manusia, banyak dari segi kesehatan maupun ekonomi. Bahkan, pandemi COVID-19 juga berdampak pada rutinitas sehari-hari manusia yang biasanya menjalankan aktivitas seperti bekerja, sekolah, berolahraga, dan lainnya. Kini dipaksa untuk berdiam diri di rumah. Oleh karenanya, istilah new normal
hadir sebagai kehidupan baru dari adanya pandemi COVID-19. Idealnya konsep the new normal baru dapat dilakukan saat kurva infeksi sudah melandai dan menandakan jumlah kasus COVID-19 baru sudah berkurang setiap harinya. Di Indonesia kurva ini sama sekali belum melandai, bahkan masih terus melonjak dan bisa jadi belum mencapai puncaknya. Karena itu dengan adanya pembukaan kembali fasilitas publik, masyarakat Indonesia perlu lebih waspada lagi. Terus, langkah apa saja yang perlu dilakukan dalam fase the new normal? Berdamai dengan keadaan. Menurut psikolog klinis Adam Borland, salah satu bagian terpenting agar sukses beradaptasi dengan the new normal adalah menerima kenyataan bahwa hal ini juga baru bagi semua orang. Meski ada rasa kecewa atau frustasi yang kita rasakan, Borland menyarankan agar kita tetap berusaha untuk melewati proses adaptasi ini dengan mempertahankan rutinitas seharian. Jaga komunikasi face to face dengan orang lain. Rasa kecewa dan frustasi adalah hal yang tidak bisa kita hindari di tengah situasi saat ini. Oleh karena itu, Borland menyarankan agar kita tetap terhubung dengan orang lain. Untuk mengatasinya, cobalah untuk mengomunikasikan apa yang kita rasakan kepada teman atau keluarga. Cara ini akan membantu kita agar tidak lagi merasa sendiri. Namun melalui dengan telepon seluler atau menggunakan alat komunikasi digital. Atur dan jaga keseimbangan emosi. Memang sulit menyeimbangkan emosi ketika kita baru beradaptasi dengan situasi baru. Namun, keseimbangan emosi sangat diperlukan agar kita tetap tenang di tengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Selain itu, keseimbangan emosi juga turut menentukan kesehatan fisik kita. Untuk mencapai keseimbangan emosi, yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi perasaan kita tanpa melakukan penghakiman. Fokus pada masa kini. Menurut Borland, situasi pandemi membuat kita selalu membayangkan hal buruk akan masa depan dan menyesali apa yang seharusnya kita lakukan di masa lalu. Menurutnya, hal tersebut hanya akan membuat kita sulit beradaptasi dengan keadaan dan tidak bisa fokus pada hal-hal yang harus kita kerjakan di masa kini. Nah, itulah bagaimana cara hidup di the new normal. Saudara yang dikasih Tuhan, kita baru saja menyaksikan tayangan video tentang menuju kehidupan new normal. Ada sebuah pesan firman Tuhan mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Puji Tuhan, jadilah bijaksana dan belajarlah introspeksi diri. Haleluya, haleluya, Immanuel. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah firman ini rema dalam kehidupan kami. Tentu kami ingin menjadi orang Kristen yang hidup bijaksana, yang mau belajar mengikuti semua aturan. Kami mau belajar seturut dengan kehendak-Mu sehingga hidup kami berdampak bagi orang lain, memberikan pengaruh yang baik bagi banyak orang. Nama Tuhan selalu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.